Share mengenai perubahan perilaku ya yang terjadi di keluarga di Indonesia ya akibat COVID-19 ini yang sekarang sudah mau masuk ke era kenormalan baru ya. Sebelum kami masuk ke sana, ada 4 perubahan mendasar ya yang terjadi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan stay at home lifestyle ya, gaya hidup di rumah ya. Sekarang orang itu akan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah ya. Meskipun sekarang udah masuk ke fase kenormalan baru, tetap saja orang akan lebih banyak di rumah. Orang keluar rumah itu hanya untuk bekerja ya. Orang belum keluar rumah untuk rekreasi, untuk yang lain-lain ya. Karena apa? Karena COVID-19 ini obatnya belum diketemukan, vaksinnya belum diketemukan. Kita nggak tahu kapan ketemunya ya. Ini membuat sebagian besar orang memutuskan untuk lebih baik di rumah ya. Kalau orang atau keluarga tersebut punya kemampuan memilih, dia akan lebih banyak memilih di rumah ya. Karena kalau di luar rumah itu risikonya sangat besar. Kita nggak tahu orang tanpa gejala itu ada di mana-mana ya. Kita nggak bisa mendeteksi itu. Belum lagi kalau keluar rumah itu banyak protokol kesehatan yang harus dipenuhi ya, harus pakai masker, harus cuci tangan, harus jaga jarak ya, dan kalau misalnya kerja itu banyak protokol kesehatan yang harus dipenuhi dan lain-lain. Jadi tetap orang akan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Ekonomi itu selama masa pandemi COVID-19 itu hanya bisa bertahan karena ada ekonomi yang bersumber dari rumah. Orang bekerja dari rumah, orang belajar dari rumah, orang beribadah dari rumah. Yang kedua, perubahan yang disebut dengan bahwa sekarang orang fokus memenuhi kebutuhan dasarnya ya. Kalau dalam hierarki Maslow sebelumnya orang-orang itu level pemenuhan kebutuhannya sudah di level self esteem, kesempatan untuk berekspresi ya, ini terutama menengah ke atas ya. Tapi dengan adanya COVID-19 ini semuanya sekarang turun ke level yang paling bawah, yaitu kebutuhan sandang, pangan, papan, dan keamanan ya. Itu di mana, di kelas apapun ya, di kelas yang paling bawah, tengah maupun atas ya. Orang sekarang memfokuskan semua resourcesnya untuk bisa bertahan karena pandemi ini nggak tahu akan kelar kapan, sehingga semua resourcesnya itu kalaupun dipakai untuk pemenuhan makanan, untuk perumahan yang basic ya, sama untuk keamanan supaya nggak sakit, supaya tetap sehat dan lain-lain. Yang ketiga, perubahan yang mendasar yang disebut dengan self distancing century, yaitu abad menjaga jarak ya. Jadi yang tadi alasannya karena obatnya belum ketemu, vaksinnya belum ketemu. Kalau sakit, kalau kapasitasnya yang sakit banyak, itu belum tentu bisa di-handle oleh kemampuan industri kesehatan yang sekarang dimiliki oleh negara. Sehingga nggak ada pilihan, orang harus jaga kesehatan. Orang nggak ada pilihan, dia harus meningkatkan imunitas tubuhnya sehingga punya kemampuan
menghadapi serangan COVID ini. Sehingga orang memilih untuk selalu jaga jarak, nerima barang nggak bersentuhan. Apapun sekarang lebih dipilih adalah cara yang nggak bersentuhan. Makanya yang akan lebih banyak itu adalah cara melalui online, melalui digital, meeting, virtual, dan lain-lain. Nah, yang keempat, yang perubahan mendasar itu ya adalah bahwa sekarang orang untuk keluarga ya terutama akan lebih benar-benar selektif untuk mendidik putra-putrinya ya. Benar-benar dipikirin ini baik apa enggak, ini aman, ini sehat ya, ini produktif nggak buat si anak. Kalau enggak, si orang tua akan dari sejak dini melarang ya. Kalau dulu orang tua karena memantau dari jauh ya, yang penting sekolahnya tuh baik. Nah, nanti kalau habis pulang sekolah anak-anaknya main dengan aman ya. Kalau sekarang karena 24 jam bersama anak ya, orang tua benar-benar mengikuti dipengaruhi ketidakpastian karena COVID ini, makanya orang tua benar-benar memutuskan mana yang boleh, mana enggak. Itu yang disebut dengan positive parenting. Jadi 4 hal mendasar ini yang akan sangat berpengaruh bagi perilaku keluarga di era new normal ini. Kami akan bahas satu-satu nanti lebih detail di video-video berikutnya. Terima kasih.